Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Asik, Bu Astri datang. Oh, Bu Ati datang. Boleh, Bu. Nanti kursinya ambil lagi ya, Bu. Ya, boleh. Kan juga kita ada belajarnya nanti bantuan Bu Astri bisa bantuin pas bimbingan belajarnya. Maaf ya. Bu Erna ulang. Nanti kalau dipanggil berdiri biar kelihatan, oke? Iya, ada Bu. Ya, Bu Erna ulang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Semangat ya belajarnya hari ini. Iya, Bu Erna. Ya. Minggu kemarin semuanya dapat tugas kan dari Bu Erna? Iya. Udah belajar belum? Udah. Bener ya, udah belajar Iya. ya. Nanti untuk pertama kali kita akan ngebahas tentang materi BK dulu. Setelah materi BK tersampaikan, baru bimbingan belajar. Ya. Yang tugas kemarin baru kita bahas. Nanti ada Kafihan sama Faras sama Bu Astri yang bantu Bu Erna buat yang bimbingan belajar yang lain nih. Ada yang membaca, ada yang menulis kan? Ya, nanti ya. Oke, sebelum itu Bu Erna mau absen dulu. Kafihan Rusidera. Hadir. Oke. Kalau yang nggak kelihatan boleh berdiri, nanti Liva berdiri ya. Nanti kan belum dipanggil. Faras Maida Hartanto. Oke. Fauzia Nitya. Hadir suaranya sayang. Ahmad Reja Pahlepi. Hadir. Livevana Erinta Witono. Hadir berdiri sayang, nggak kelihatan. Erinta sayang, berdiri. Hadir. Nah, harus semangat. Livevana Kaila Ismarwati. Suaranya mana? Hadir. Dava Agustia. Hadir. Azara Arun Purbasari. Kakak Arun mana? Ya hadir Bu. Fikri Ramadan nggak masuk ya. Kenapa Fikri? Ada yang tahu Fikri kenapa? Sakit. Oh sakit. Nanti saya mau main ke rumahnya. Jangan liatin itu. Okta Wisnu Putra. Hadir, Bu. Najifa Iyana Putri. Hadir pintar. Khalifah. Suaranya mana? Hadir. Pintar hadir. Oke. Sudah semua. Hari ini hari apa? Selasa. Bulan September tahun 2023. 2023. Siapa yang ingat materi di bulan Agustus, materi kita apa? Diri dan konsep. Diri dan konsep kebalik. Benerin. Apa? Konsep diri. Bagaimana kita mengenal diri kita. Makanya ada yang Bu Erna suruh apalin tuh namanya siapa, ya kan? Rumahnya di mana, tempat tanggal lahir, ya. Jadi harus tahu minimal nama lengkap, nama panjangnya sendiri itu tahu. Nih Kakak Arum, namanya siapa? Azahra Arum Purbasari. Coba Kakak Live, nama panjangnya siapa? Kakak Live, nama Kakak Live. Nama Kakak Live sendiri siapa namanya yang panjang? Live Fana Eri Pinter. Coba siapa lagi yang tahu nama panjangnya? Saya. Ya. Kafihan Rusidera. Oke, siapa lagi yang tahu nama panjangnya? Siapa namanya? Siapa nama kakak? Bilang Khalifah. Iya. Siapa lagi yang tahu nama panjangnya? Siapa? Kak Faras Maida Hartanto. Siapa lagi? Siapa namanya? Okta Wisnu Putra. Okta Wisnu Putra. Siapa lagi yang tahu nama lengkapnya? Ayo siapa yang percaya diri? Siapa namanya? Reja apa? Reja apa namanya? Boleh diulang namanya siapa? Reja apa? Reza. Siapa nama Reja? Ahmad. Reja. Siapa lagi? Siapa yang belum? Najipa nama lengkapnya siapa?
Ian. Putri. Najipah, Iyana, Putri. Siapa lagi yang belum? Kaila. Nama panjangnya siapa Kaila? Siapa nama panjangnya? Ya. Kaila. Ismarwati. Oke, siapa lagi? Fauziah, nama lengkapnya siapa? Apa? Fauziah yang ditanya. Siapa Fauziah nama lengkapnya? Fauziah Anin Dia. Ada yang belum? Udah. Paras. Ada yang belum? Udah. Masa diri Dafa. enggak, diri sendiri aja enggak ingat? Masa harus dipancing? Siapa yang belum? Siapa nama kamu? Dafa, Agus dan Anya. Iya, simpan itunya, pecinya simpan dulu nanti buat sholat. Oke, ya. Harus tahu, minimal harus tahu nama panjangnya konsep ini. Terus ada yang udah tahu tempat tanggal lahirnya, alamatnya itu udah bagus. Tapi yang belum tahu, yang masih dipanjangin nanti di bimbingan belajar Bu Erna tambahin ya materinya ya. Izin buang sampah nanti aja taruh di situ dulu sampahnya. Oke, di bulan September materi kita ada Bu Erna udah nyampein belum? Udah. Apa? Yang mana? Apa? Siapa yang ingat? Tentang apa? Eh, Ayo. Belajar. Bukan Oh. materi BK udah disampaikan belum di sini sih di kelas ini? Belum. Untuk bulan September, bulan Agustus kita kan tentang konsep diri. Matematika, Bu. Kalau bulan November itu kan bimbingan belajar. Tentang apa? Tentang etika pergaulan Adil. teman sebaya. Nah, tema BK untuk klasikal itu adalah di bulan September. Ini bulan September ya. Ya. Adalah apa? Etika pergaulan teman sebaya. Ada yang tahu etika itu apa? Etika kan tidak boleh bergaul dengan orang. Bukan. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang bisa? Etika gampangnya itu adalah cara yang baik. Sama teman. Cara yang baik, pergaulan. Cara yang baik apa? Pergaulan, hubungan dalam berteman, teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Teman yang seumuran atau satu kelas, seumuran atau satu kelas. Nah, Dafa, temenan gak sama Faras? Teman sebaya gak sama Faras? Teman. Dafa sama Bu Erna temenan gak? Teman. Tidak. Nanti Bu Erna kasih tahu ya, bedain ya. Kalau Dafa sama siapa yang di sini kelas 11 ya? Okta enggak, Okta kelas 10 ya Kak ya? Iya. Arum juga kelas 10 ya? Michael. Arum kelas berapa? 10. Kelas 10 Arum ya? Tapi sama aja. Kayak misalkan Faras sama Kafihan teman sebaya atau bukan? Teman sebaya atau bukan? Iya, teman sebaya. Kalau Faras sama kakak Arum teman sebaya bukan? Bukan. Kakak Arum itu kakak kelasnya Faras. Sama. Najipah kelas berapa Najipah ya? Kelas 10 ya Najipah ya? Sama kayak kakak Najipah. Kakak Najipah itu bukan teman sebayanya kalian nih yang SMP yang kelas 1, kelas 7. Kaila sama Najipah temenan atau bukan? Teman sebaya atau bukan? Bukan. Najipah itu kakak kelas, bukan teman sebaya. Teman sebaya itu yang seumuran. Ya. Kita teman, harus teman, tapi beda. Harus bisa membedakan sama teman yang seumuran sama teman yang lebih tua. Walaupun kakak Arum misalnya belum bisa ngomongnya belum jelas, tapi kan kakak Arum itu lebih tua dari kalian. Iya. Jadi kalian harus sopan, nggak boleh nyuruh, apalagi ngomong kasar sama kakak Arum, sama Kak Ipah. Mungkin kalian nyakain Mbak Ipah mah nggak ngerti, terus disuruh-suruh, diomelin, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Bu Ana tahu kadang-kadang suka ngatur-ngatur Najipah.
suka ngatur-ngatur kakak Alifah. Tidak Boleh. boleh. Walaupun Najipah badannya kecil. Misalnya, Najipah sama Faras kan tinggian Faras kan? Iya. Najipah sama Fauzia tinggian Fauzia kan? Tapi di sini kakak Najipah itu kakak Kelas. kelas, nggak boleh diomel-omelin, Hormat. nggak boleh disuruh-suruh. Kalau minta tolong boleh, tapi pelan-pelan. Karena apa? Bukan teman sebaya. Ya harus lebih hormat, lebih sopan, sama kayak Bu Erna. Bu Erna itu bukan teman. Bu Astri juga bukan teman kalian. Astrid. Bu Astri ini Bu Astri. Kalau yang di sana Bu Asri nggak pakai T. Astrid. Astri Astrid. pakai T. Astrid. Iya, ini bukan teman, tapi guru harus lebih Sopan. sopan. Nggak boleh misalkan Bu Erna lagi makan. Lagi dong Bu Erna. Nah, ini sopan nggak? Tidak sopan. Karena Bu Erna guru bukan teman kamu, ya. Iya. Jadi sikapnya apa? Nggak bisa masukin ke sini. Kalau ada yang mana sih? Maaf. Apanya? Apa? Jadi kalau tidak ada air gimana? Nanti Di pasir. Di pasir. Ada ya apa? kalau kita bisa. Iya. Iya. Ya mau bisa ya? Kasihan kok pakai pasir. Oh gitu Bu. Kalian, Yuk, kalian Mbak, iya, ini iya. main rumah Iya, dapur tuh. Pasir. Iya, kan main. Di pasir. Enggak, ini kayak kalian memang kamu bisa kayak aku. Enggak, belum. diajarin majokin nanti. Iya. Kan aja. Nanti diajarin kalau. Ada yang kilosin dia. Ada kilosin juga. Aku pakai taruh tuh. Kalian, Dia kan hari 3 benar. Oke? Ya, harus bisa membedakan bagaimana bergaul dengan teman yang lebih tua usianya, bagaimana bergaul dengan teman yang lebih muda. Ya. Ya. Bu Ana bukan teman, jadi tidak masuk gimana sih caranya berteman dengan Nazmi? Kan adik kelas kan? Bagaimana cara berteman dengan misalkan Michael yang lebih tua? Iya. Ya, sekarang Bu Erna bahasnya tentang teman sebaya dulu, teman yang seumuran. Gimana mencari teman yang baik? Cara berteman yang baik itu yang seperti apa sih? Yang satu, Sikap. sesama teman itu harus apa? Harus bisa menghargai, belajar menghargai. Ya, harus belajar menghargai. Contohnya kakak kan sama-sama nih, kakak Ipah, kakak Boga ya, kakak Ipah, kakak Boga, ya kan? Tapi kan kakak Ipah tangannya terhambat atau Najipah tangannya kan terhambat karena kakak Najipah itu motoriknya terhambat. Gak apa-apa, memang itu kekhususannya kakak Najipah. Nah, terus kakak Najipah bikin kue. Terus bikin kuenya yang lain bagus misalnya. Ini contohnya kakak Najipah, maaf ya. Terus kakak Najipah kurang bagus. Kuenya agak bengkok sedikit gitu. Terus dia sama Kaila diketawain. Ih, kok gitu sih bentuk kuenya, bentuk rotinya. Juga sama tuh. Boleh nggak begitu? Enggak. Tidak boleh. Kita harus menghargai karyanya kakak Najipah. Segitu kakak Najipah udah masya Allah udah bisa bikin roti. Kalian belum tentu, ya. Misalnya lagi, Reja belum bisa nulis nih. Terus kan Reja masih gambar titik-titik kan sama Bu Erna. Terus Reja nggak bisa. Bu Erna kan udah nyontohin titik sini sama titik sini. Tapi Reja larinya ke bawah. Reja, mana matanya? Reja malah larinya ke bawah. Reja kan masih suka gitu kan? Iya, Mas. Iya. Terus kita ketawain. Gitu banget. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Enggak. Karena memang Reja kemampuannya belum bisa. Bisa, Bu. Iya, nggak boleh. Kita harus menghargai. Kita bantuin. Nih Reja, titik sama titik ke sini. Gitu, kasih tahu. Atau kalau nggak mau megang tangannya Reja, ini Reja titiknya. Ini titiknya. Ayo Reja ke sini, ke sini. Karena mungkin karena sensor integrasinya kerjasama panca inderanya kakak Reja belum bagus, kakak Reja pengen nih ke sini, otaknya pengen ke sini, tapi tangannya ke bawah gitu. Nah itu harus dibantu sama teman-teman. Jadi kemampuan kakak Reja, bisa kakak Reja baru gambar
belum rapi. Kita harus menghargai. Sudah bagus. Menghargai itu tidak mencela, ya. Menghormati. Plan lagi, nanti ada lagi menghormati. Terus nih yang kedua baru apa? Belajar menghormati. Belajar menghormati, bukannya hormat. Itu kayak upacara, bukan hormat kayak upacara. Sama kayak tadi. Iya, kakak Okta itu lebih tua, jadi nggak boleh apa ya? Tidak boleh nyuruh-nyuruh. Minta tolong boleh, tapi dengan cara ya baik. Bukan hormat Kaila. Bella tuh bilang bukan hormat. Kata-katanya sama, menghormati itu tahu posisi. Ya, kita harus hormat, harus apa ya? Bahasa ada kalau nyampeinnya susah. Kita lebih tua nih, walaupun badannya kecil, kamu harus tahu hormat. Nggak boleh nyuruh-nyuruh, nggak boleh galak. Udah nyuruh-nyuruh galak lagi, minta tolong galak lagi, ya kan? Terus yang ketiga apa? Mau mengerti. Misalnya kakak siapa di sini ya? Misalnya Bu Erna nih teman, misalnya gini, pinjem ya. Bu Erna botolnya ini kalau bawa ke sekolah nggak ganti-ganti, pinjem ini terusnya. Kakak Arum punya yang baru nih, contohnya misalnya ini baru ya, botolnya masih baru. Terusnya kakak Arum ngomong gini sama Bu Erna, ini contoh doang ya, ih jelek itunya apa namanya botolnya, beli kayak aku, suka gitu kan? Ih, nah kayak kakak Okta suka gitu. Ih, bajunya jelek, beli dong. Ya kan? Ya, duduk. Terusnya Bu Erna bilang gini, aku nggak punya uang, mamaku duitnya buat susu adik gitu. Masa nggak punya uang? 5.000 doang, masa nggak punya uang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau bener Bu Erna nggak punya duit gimana? Beneran Bu Erna nggak punya duit? Mungkin 5.000 bagi Okta mah nggak seberapa. Kalau Okta buang-buang, Okta kan duitnya banyak, ya Ta ya. Apalagi sebentar lagi ulang tahun. Oh ya, Okta kan duitnya serumah ya Ta ya. Iya. Tuh duitnya Okta serumah. Kafihan mungkin duitnya banyak semobil, gitu kan. Bu Erna duitnya sedikit. Nah kalian harus mau ngerti, memang Bu Erna nggak punya duit. Kalau kalian baik, sayang sama Bu Erna, ini bisa Bu Erna teman kalian ya, beliin Bu Erna. Nah, jangan dikatain, jangan suruh-suruh beli. Masa 5.000 doang nggak punya, ya lo beda, ya. Harus mau mengerti teman itu nggak punya, udah nggak punya. Kalau teman nggak bisa, gini, ini bacaannya apa? Nggak tahu, aku kan belum bisa baca. Masa gitu doang nggak bisa baca? Kan pada gitu kan? Ngatain temennya, nggak boleh, ya. Terus apa lagi? Nih, jangan malu memberikan pujian. Mau memberikan pujian. Contohnya. Nih, kan merasa misalnya nih contoh ya. Kakak Faras kan lebih pintar nih, misalnya di sini kan yang paling misalnya lebih pintar itu Kakak Faras, gitu kan. Tapi pas ikut lomba, ternyata Fauziah yang menang. Iya. Terus Faras yang lain pada ngucapin selamat ya Fauziah, tapi Faras nggak mau. Pinteran juga gue. Gitu. Jangan bawa mulu. Kamu mah kalau orang lagi ngerendahin orang seneng. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Faras harus berjiwa besar. Kalau memang pas lomba Fauziah yang menang, walaupun Faras merasa Faras yang pintar, Faras nggak boleh gengsi untuk mengucapkan selamat ya Fauziah, selamat ya udah menang lomba, gitu ya. Jangan mentang-mentang merasa dirinya lebih pintar, lebih cantik, terus ketika temennya mendapatkan kesuksesan, menang lomba, atau misalkan temennya berhasil, misalkan dapat ujian dari Bu Erna, dapat nilai bagus, terus kalian gengsi untuk ngucapin selamat, itu nggak boleh. Sama halnya, misalnya
kakak Faras, gue udah tahu nih, kakak Faras kan udah bisa baca. Iya. Temennya ada nih yang nggak bisa baca, cewek. Misalnya contoh ya. Contoh. Nah, temennya itu nggak mau belajar sama Faras, gengsi. Alah, kan sama-sama murid, ngapain aku belajar sama Faras? Aku belajar sama Bu Erna aja. Boleh nggak gitu? Enggak. Nggak boleh. Kan memang kakak Faras bisa baca. Kamu belum bisa baca, belajar sama kakak Faras yang bisa baca. Nggak harus sama Bu Erna, ya. Jangan gengsi, jangan merasa paling cantik. Terus kalau misalnya pada belajar ke kakak Faras, kamu iri, itu tidak Boleh. tidak boleh. Setan itu. Iya, harus. Ya memang akui saya belum bisa baca. Yang udah bisa baca kakak Faras, nggak usah gengsi belajar sama kakak Faras, ya. Nggak usah gengsi, nggak usah iri, nggak usah merasa paling cantik, paling keren, nggak mau belajar sama orang. Dava, udah disuruh. Dava belum bisa baca. Ya. Belajar nggak apa-apa sama Michael. Saya. Belajar sama ya pengen banget jadi guru. Belajar sama Kak Pihan. Nggak usah gengsi. Nggak mau Bu, saya malu Bu belajar sama Kak Pihan. Kenapa harus malu? Sering baca. Kalau belajar sama Bu Erna kan mungkin ketemunya seminggu sekali, ya kan? Atau jarang-jarang. Kalau Bu Erna ke ruang jahit, Bu Erna pasti sibuk. Iya. Nah, cari temennya yang bisa baca. Siapa? Saya sering Bu. Sering. Iya. Biar lebih cepat Pintar. Biar ya paham kan? bacanya. Biar kalau yang namanya belajar seminggu sekali sama belajar setiap hari, yang lebih cepat belajar, yang lebih cepat pintar itu yang belajar seminggu sekali apa yang belajar setiap hari? Tiap hari. Belajar ya kan, ngobrol baik. Lihat ke depan. Yang belajarnya tiap hari. Kakak itu belajar tiap hari ya, walaupun cuma nulis nama, ya, nggak apa-apa diulang-ulang, ya. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang terakhir, mau memberikan motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu apa? Kan mungkin banyak yang nggak tahu apa arti motivasi. Motivasi apa? Semangat. Memberikan semangat sama temennya. Kalau temennya ada yang lagi sedih, kasih semangat. Udah kamu bisa. Terus kalau temennya ada yang punya kasus, jangan ngobrol baik. Ditegur udah berapa kali ngobrol mulu. Temennya ada yang punya kasus, jangan ditambahin lagi kasusnya, disemangatin. Kaila dari kemarin kasus mulu nih sama Bu Erna. Kaila harus semangat, jangan sampai bikin kasus tiap hari di sini. Kaila hari ini harus lebih baik ya, tidak boleh berbuat salah, jangan bikin kasus lagi, kasih semangat temennya. Terus kalau Kailanya salah ingetin, ya, itu kewajiban teman-teman semua. Kalau sampai Kaila berbuat salah lagi, tapi teman-temannya nggak mau ngingetin, sama peristiwanya kayak papan ini nih. Papan ini pembatas yang kemarin Bu Ana bahas, udah tahu nih kesana. Di sini ruangannya gede, di pojokin ke sono. Jadi ruangannya Bu Tias, ruangannya Okta kecil. Itu namanya apa? Jolim kan? Ya kemarin, jolim kan? Setan. Nah, yang tahu sekelas ini berarti semuanya berdosa. Dosa banget ya? Ya iyalah, jolim sama orang. Jadi harus ada yang mengingatkan, dipindahin. Iya. Sama kalau Kaila berbuat kasus lagi sampai bikin salah lagi, temennya tahu tapi didiemin. Nih, tuh. Sekarang sudah sama semuanya, semua satu kelas semua yang tahu itu ikut dosa, ikut kebagian dosa. Apalagi kalau sampai berencana membuat skenario kejahatan seperti kasus kemarin. Sengaja disusun tuh biar temannya punya kasus, bisa-bisaan begitu. Kayak gangster, keren kali. Bantuin polisi besok mau Bu Erna. Itu tidak boleh, apalagi itu dosanya double. Udah merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, ketawa lagi nggak temannya dapat kasus. Tuh, kalau dihukum, ini hukumannya bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Beneran? Karena direncanakan, berarti kan dia sadar mau ngejahatin orang, sadar mau melukai orang. Itu hukumannya double, ini dapat 3 tuh. Merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, sama satu lagi ketawa ketika temennya akhirnya kena kasus, ya,
Nggak apa-apa, sekali dapat peringatan, besok-besok tidak boleh Ulangi. diulang. Oke, jadi diingat ya. Cara yang baik dalam berteman tuh ini. 5. Kalau cara berteman ngajakinnya, kita ngajak meja yuk ngambil buku. Itu perbuatan baik atau enggak? Terus didukung lagi. Siapa kemarin yang kerja sama? Reja sama Dapa, ya kan? Bekerja sama untuk berbuat kejahatan, kenakalan. Boleh enggak? Enggak. Nggak boleh. Berteman kerjasama itu dalam kebaikan. Kompak sih kompak, berhasil ngambil buku, Iya. tapi melalui Jendela. jendela. Disuruh dia. Apa? Sama, berarti kebagian dosanya tuh. Berteman itu harus dalam kebaikan, semangat belajar. Bukan hanya semangat buat hubungin cowok. Itu juga nggak boleh. Ya, Masih Iya. telepon. giliran kompromi yang diomongin cowok mulai saat ini ngobrol sama Bu Erna yang dibahas tentang pacaran, yang dibahas tentang cowok, yang dibahas tentang cewek, langsung Bu Erna tolak. Pokoknya kalau Bu Erna jutekin, misalkan Bu Erna, itu si Dapa Bu Erna, deket-deket udah Bu Erna langsung bodo amat, Bu Erna jutekin. Jangan sedih kalau Bu Erna jutekin. Pokoknya nggak ada bahas-bahas pacaran di depan Bu Erna. Nggak ada bahas-bahas cowok ganteng, nggak ada bahas-bahas cewek cantik. Oke? Tunggu. Siap-siap aja kalau nggak Bu Erna tegur kalau itunya begitu yang dibahas. Kalau bahasnya pelajaran pasti Bu Erna terima. Oke. Untuk materi BK minggu ini sampai sini dulu. Ini materinya. Nanti kita lanjut ke bimbingan belajar. Kita bahas sampai mana kemampuan kalian yang belajar nulis, keluarin bukunya. Yang kemarin tugasnya belajar baca. Kalau ini aja dulu, turunin dulu. Ya. Yang tentang kemarin juga Dava. Nah, kemarin minggu Kafihan. Minggu kemarin Dava sama Kapihan. Kafihan sama Faras dapat soal tentang dapat tugas tentang pengamatan. Pengamatan tentang apa? Kartu keluarga. Bukan, minggu kemarin kartu keluarga minggu ini. Oh. Pengamatan tentang apa? Ya, dia lupa. Tentang apa? Buka bukunya. Tentang waktu, perubahan siang dan malam. Buka ambil bukunya. Kita dengerin dulu hasil pengamatan Dava sama Faras. Boleh? Kapihan sama Faras kita dengar dulu ya. Hasil pengamatan mereka berdua kerjasama ngomongnya di depan. Presentasi di sini, depan sini. Ayo sama Faras. Berdua, bawa bukunya. Makanya kalau belajar tuh pakai sepatu biar nggak ribet. Sini, pojok situ. Satu lagi sini. Geser dulu mejanya. Nampak sempit. Bos aham. Nggak ada pasang-pasangan. Ayo. Kemarin apa yang dibahas? Apa yang diamati? Dengerin. Ntar gue tanya. Apa yang diamati? Tentang apa? Saling jawab. Tentang apa? Pagi. Tentang perubahan Waktu. waktu siang dan malam. Waktu apa? Waktu apa tadi katanya? Siang dan malam. Bagaimana sih perubahan waktu antara siang dan malam? Kita dengerin. Ayo. Siapa yang mau menyampaikan satu aja, ntar baru nerangin. Saya. Boleh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan. Kena pengamatan yang waktu siang dan malam. Bukan nomor 1, nomor 2. Oh. Dengerin Okta, ntar ditanya. Bumi berputar pada proses sehingga Poros.